Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau balas tapi saya nggak bisa mantun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat para direksi, Pak Haji Andre, Pak Haji Pujo, dan segenap senior leader di perusahaan MD Media dan para rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan kali ya teman-teman, karena secara usia kayaknya sama kayak apa. Ini kalau kita buka PEC masih muda gitu Pak. Teman-teman yang terhormat, pada kesempatan kali ini kita mencoba duduk bersama di tempat yang mulia ini dengan harapan dan cita-cita bersama. Mudah-mudahan pertama kita berdoa perusahaan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Target dan harapan 2024 ini tercapai dan semua karyawan dalam keadaan senang, gembira bekerja di tempat yang baik ini. Teman-teman yang saya hormati, di bulan Sya'ban ini adalah di mana momentum untuk kemudian kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di kantor, di sekolah, di universitas, di perumahan, di masjid, di musola. Banyak yang kemudian melaksanakan event yang sama. Mungkin tadi namanya yang mungkin berbeda-beda. Nah, ini alhamdulillah hari ini saya ngisi tarehe Ramadan sudah yang keempat ini. Dari pagi duha, zuhur, tadi di Bulog, ini sekarang nanti di terakhir di Rawamangun, seperti itu. Nah, kalau tadi disampaikan tarhib itu apa gitu ya. Tarhib itu berasal dari kata rohaba ya rohabu rohban. Artinya tadi sempat disinggung tadi betul sekali bahwa menyambut, memberikan kelapangan hati, menyambut sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kata rohaba ini diganti menjadi rohaba, itu bisa berpotensi maknanya berbeda. Kalau rohaba pakai hak kecil, rohaba itu artinya welcome. Tapi kalau rohaba itu artinya memerangi. Maka ada istilah irhabi, yaitu radikalisme. Nah, jangan sampai kemudian salah kita menyebut, maka salah perspektif dan makna dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab sungguh berbeda dengan bahasa kita. Contoh misalnya kumaha damang artinya bagaimana kabar, kumaha damang artinya bagaimana kabar gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab tidak ya. Bismillahi artinya dengan menyebut nama Allah, bismillahi ya dengan dosa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, semua luar biasa. Nah, tadi disinggung tadi sama Pak Direksi bahwa kalimat rohaba itu artinya welcome. Apa yang kita welcomekan Ramadan? Apa makna Ramadan? Ramadan itu artinya sesuatu yang kering. Dulu masyarakat jahiliyah, ya sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang masyarakat jahiliyah terbiasa. Ya di bulan 8 atau bulan Sya'ban itu mereka membuat kelompok-kelompok kecil. Suku-suku masyarakat Arab saat itu membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian mencari sumber-sumber air yang akan dikumpulkan di bulan 8 untuk kemudian nanti di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan 9 itu biasanya musim paceklik di dunia Arab itu sangat panjang dan terik mataharinya begitu menyengat. Maka kata Sya'ban itu artinya kelompok-kelompok kecil. Sehingga dalam Quran disebutkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah jadikan di antara kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kenapa kemudian kita mengadakan acara Tarhib Ramadan? Karena kalau orang masyarakat jahiliyah pada saat itu kemudian mempersiapkan diri mereka di bulan 8 untuk di bulan Ramadan, bagaimana dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang harusnya jauh lebih bersiap daripada orang-orang masyarakat jahiliyah untuk apa? Mencari sumber-sumber kehidupan yang bersifat imani dan ukhrawi supaya kita sampai kepada Ramadan dan kita termasuk orang-orang yang mengukir prestasi di bulan Ramadan dan kita termasuk orang-orang yang faizin, orang-orang yang sukses dan menyerbangi Ramadan itu sendiri. Kenapa? Kenapa kemudian kita mempersiapkan diri? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bagi mereka yang tidak bersiap menyambut Ramadan. Siapa mereka? Suatu ketika dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Nabi sedang ditunggu oleh para sahabat di Masjid Nabawi. Para sahabat duduk rapi bersaf-saf ya di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian menghampiri mimbar. Irtaqa 'alal mimbar faqala amin. Wa irtaqa 'alal tsani faqala amin. Wartaqa tsani faqala amin. Nabi menaiki tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga kemudian mengatakan amin. Ternyata aminnya Nabi sudah diucapkan 15 tahun yang lalu. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama aminta? Kenapa engkau berucap kata amin? Ada apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nazala Jibril alaihi salatu wasallam faqala." Oh, tadi ketika saya naik ke mimbar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan malaikat Jibril kemudian membisikkan kepadaku. Apa yang dibisikkan Jibril kepada Nabi? 3 hal. Pertama, "Waman adraka Ramadan thumma salakha falam yukfal lahu." Kemudian yang kedua, dzukirat indahu falam yusalli alaihi. Yang ketiga, wa man adraka walidayhi aw kilahuma indal kibar falam yudkhilil jannah. Yang dibisikkan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 hal. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan sehingga malaikat Jibril mengatakan rogi ma'am furujulin, celaka seseorang itu. Siapa mereka? Satu, disebutkan satu-satu oleh Nabi, umat Nabi Muhammad yang dengar nama Nabi Muhammad tetapi nggak mau bersolawat. Yang kedua, orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya yang sudah tidak muda lagi dan tidak mampu menghadirkan rasa bahagia di sisa usia kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang bertemu dengan Ramadan, kemudian masuk ke Ramadan, bahkan mereka berpuasa di hari pertama sampai hari ke-30 tapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mampu mengukir kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan itu, kemudian mereka tidak termasuk orang-orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokus kita pada kesempatan kali ini teman-teman yaitu membahas ya doa malaikat yang nomor 3, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Ramadan. Ada satu ungkapan ulama mengatakan, kenapa ada orang ketemu Ramadan tapi nggak diampuni dosanya? Padahal Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya. Ada masa, ada waktu, ada bulan di mana kesempatan dosa-dosa kita kemudian dihapus oleh Allah. Tetapi ketika ada orang datang dan mendapati bulan puasa itu, tapi mereka tidak dah mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Salah satu jawabannya itu adalah at-tahawun bil amri idza hadar waktuhu. Karena tidak ada persiapan yang maksimal ketika kewajiban Ramadan itu sampai di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira persiapan yang bisa kita maksimalkan di penghujung bulan Sya'ban ini? Teman-teman, kita pasti tahu dan sudah familiar dengan kata sahabat. Kita tentu sudah mengerti dan tahu siapa itu tabi'in, siapa itu atba'ut tabi'in. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan kemudian wafat dalam keadaan iman. Begitu juga dengan tabi'in, orang-orang generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Bahkan
para sahabat itu adalah orang-orang yang kemudian ada sebagian di antara mereka itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Bahkan ada sahabat Bilal bin Abi Rabah berbunyi sandalnya di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat itu sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disanjung oleh Al-Qur'an. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat sepanjang sejarah manusia, dan tidak ada umat setelah sahabat yang paling hebat, yang paling keren, yang pernah ada, yang pernah muncul, yang pernah hidup di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya, orang-orang hebat, orang-orang keren dulu bersama Nabi itu, bagaimana mereka menyambut Ramadan? Disebutkan dalam satu riwayat, kanu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah bi sittati ashhur ay yuqabbila lahum Ramadan. Para sahabat adalah orang yang sangat antusias menyambut Ramadan, bahkan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh 6 bulan lamanya. Mereka berdoa supaya mereka sampai kepada bulan Ramadan. Ini sahabat yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Sahabat, orang yang ketemu Nabi, orang yang berinteraksi dengan Nabi, ada masalah hidup langsung ditanya pada Nabi. Bahkan ada sebagian sahabat kemudian nama mereka sudah terukir di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang kemudian terompaknya sudah berbunyi. Mereka berdoa 6 bulan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita semua? Bukan sahabat, gak pernah berinteraksi dengan Nabi, gak pernah melihat Nabi walaupun dalam mimpi. Ya, mungkin ibadah kita jauh dari amalan sahabi. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ya, umat akhir zaman seperti kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbih mu'minan wa yumsiku kafiran. Bisa jadi di pagi hari umat akhir zaman itu mereka beriman, tetapi sore hari kemudian mereka sudah menjadi munafik, fasik, bahkan jadi kufur. Itu kondisi kita pada umat akhir zaman seperti kita ini. Nah, lantas apa yang kita harus maksimalkan di penghujung bulan Sya'ban ini, teman-teman? Paling tiga ada 3 yang saya ringkas dari ucapan-ucapan para ulama. Pertama adalah bekali diri dengan ilmu. Di antara keturunan Umar bin Khattab yang menjadi khalifah, dan di antara beliau adalah orang-orang yang sangat zuhud dalam memerintah, dan sebagian ulama sejarah memasukkan beliau dalam kategori al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, man abadallahu bi ghairi ilmin, barang siapa yang menyembah Allah, beribadah karena Allah, beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan melahirkan lebih banyak kerusakan daripada maslahatnya. Apa maknanya? Bagi orang Islam harus kemudian memiliki ilmu ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quran menyebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berilmu dengan ada orang yang beribadah tanpa ilmu? Tentu yang akan berbeda. Sehingga ada orang-orang yang beribadah dengan ilmu, Allah apresiasi dalam Quran. Ayat ini kemudian sering diungkapkan oleh sebagian penceramah. Apa itu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada orang-orang yang kemudian beriman pada Allah, kemudian dia beramal dengan ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Tapi ada orang-orang yang kemudian beriman, tetapi ketika mereka beribadah, mereka beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Maka momentum Sya'ban di penghujung ini, teman-teman, bisa kita maksimalkan amalan yang paling dahsyat, yaitu perbanyak koleksi update ilmu hari ini. Mungkin bagi para ummahat yang belum kemudian mengerti betul tentang fikih perempuan berpuasa, maka belajar hari ini. Mungkin beberapa hari saja bisa kita pelajari, bisa di rumah, bisa di kamar, bisa di kantor. Bagaimana caranya? Tinggal buka YouTube hari ini, berbagai macam jenis ustadz, berbagai macam jenis penceramah ada di media sosial kita hari ini. Tinggal kita milih sesuai dengan selera kita.
Begitu juga dengan ikhwan. Begitu teman-teman yang laki-laki, hari ini kalau kita mengerti tentang fikih puasa, ayo kita belajar sama-sama. Jangan sampai kemudian kita masuk kepada bulan puasa tetapi kita tidak memaksimalkan puasa yang begitu luar biasa ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, wasiat pertama para ulama adalah perbanyak update ilmu. Bukan hanya saja ibadah, tetapi kerja pun kita diminta untuk update. Yang kedua teman-teman, yang bisa kita lakukan memaksimalkan di penghujung Sya'ban ini adalah perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia lahir dalam keadaan pernah dan pasti pernah berbuat yang namanya dosa. Wa khairu khatta'un at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang memiliki dosa dan maksiat itu adalah mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, rasanya tidak ada di antara kita semua yang tidak memiliki dosa. Orang yang paling baik di antara kita adalah orang-orang yang kemudian pernah melakukan maksiat. Mungkin di antara kita ada yang mungkin makan harta orang lain. Ada mungkin di antara kita yang pernah berzina. Ada yang mungkin pernah melakukan makan transaksi ribawi. Mungkin di antara kita pernah menzalimi orang lain. Mungkin ada yang pernah selingkuh dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memanggil kita dengan panggilan yang sangat mulia. Ayat ini kemudian sering disetir oleh para penceramah. Ayat ini sangat luar biasa, memanggil kita dengan panggilan orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya ayat ini teman-teman, kira-kira wahai orang-orang beriman yang pernah berzina, yang pernah selingkuh, yang pernah makan ribawi, yang pernah zolimi orang, yang pernah makan hak orang lain, yang pernah membunuh, dan semua jenis dosa yang pernah kalian lakukan, tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Ketika engkau kembali kepada Allah, maka tidak ada cerita orang yang kembali kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dalam ayat tadi mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kalimat qul ya ibadi, ibad, kata para ulama tafsir, kata ibad teman-teman itu ditujukan kepada seluruh manusia, baik itu yang beriman maupun tidak beriman. Beda dengannya dengan surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tapi Allah panggil kul, wahai katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, baik dia muslim maupun kafir. Ketika mereka melampaui batas, ingat bahasanya adalah melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah, tidak ada dosa besar kecuali pernah dilakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha Pengampun, kasih sayang, rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Dengan catatan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Bani Israel itu ada seorang wanita yang setiap harinya dia melayani laki-laki untuk berzina. Setiap hari di zaman Bani Israel tidak ada profesinya kecuali dia melayani orang laki-laki untuk berzina. Kira-kira orang seperti ini
Kalau kacamata manusia biasa seperti kita teman-teman, kira-kira orang baik atau orang buruk? Orang buruk. Tetapi ingat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika perempuan ini melewati sebuah sumur. Yang sumur itu ada seekor anjing yang mendekat kepada sumur itu, kemudian sambil menjulurkan lidahnya. Ya, kemudian wanita tersebut tahu kalau anjing ini mau minum, maka dia ambilkan anjing tersebut air yang ada di dalam sumur itu dengan sepatunya, kemudian dia kasih minum. Maka dengan sebab inilah Allah ampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh perempuan tadi. Kalau seandainya pelacur yang setiap harinya, mohon maaf, setiap harinya dia melacur dan sebagainya, Allah ampuni dosa-dosanya, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad ini? Saya yakin di sini tidak ada orang yang kemudian tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti dan pasti kita pernah melakukan kesalahan, tetapi orang terbaik di antara kita adalah orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Sayyidina Aisyah. Wahai Sayyidina Aisyah, nanti ketika dunia ini sudah tiada, maka alam berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan alam Yaumul Ba'ts, hari pembangkitan manusia dari alam kuburnya. Ayat yang sering kita baca, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ayat yang keempat ini, kata para ulama tafsir, nanti di hari kiamat seluruh bebendaan itu akan bercerita apa yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mic ini akan bercerita, kursi ini akan bercerita, handphone yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan, fasilitas hidup ini akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang sama yang sering kita baca dalam surah Yasin itu apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi lagi berdialog, lagi bercerita dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala. Lantas nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Setelah dibangkitkan dalam kubur kalian, maka manusia dari Nabi Adam sampai penghujung umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nanti akan dibangkitkan dalam keadaan 3 keadaan. 1, uratan, tidak menggunakan alas kaki. Hufatan, tidak menggunakan pakaian yang melekat pada badannya. Gurla, bagi laki-laki, mohon maaf, tidak dihitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, nanti kalau laki-laki perempuan di waktu yang bersamaan, ya, tempat yang sama, apakah mereka alam tarunahu ba'du ba'da? Apakah mereka tidak saling melihat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farda-farda. Tidak ada yang mengurus nasib orang lain kecuali dewe-dewe. Kemudian digiring manusia ke alam mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamah kamiqdari milin. Nanti matahari didekatkan kepada kalian dalam keadaan beberapa mil saja dari kepala kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian manusia kemudian akan berdiri dan kemudian akan menunggu ketentuan Allah terhadap hisab dan yaumul mizan yang akan dilewati oleh manusia tersebut. Sampai-sampai orang kafir mengatakan, isri bihisabi. Wahai Tuhanku, percepatlah azabku. Ya sudah, saya ke neraka saja. Saking apa? Saking lamanya mereka berada di yaumul mahsyar, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan pakaian, tanpa menggunakan pakaian yang melekat badan kita. Matahari begitu luar biasa. Nah, disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita butuh satu pertolongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang. Satu di antara 7 itu siapa? Warajulun dzakaratu khalian fafadat ainahu. Ada orang yang kemudian ketika bangun tengah malam, mereka ambil air wudu, kemudian dia gelar sejadahnya, kemudian dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan dia mengingat seluruh dosa dan maksiat yang pernah dilakukan sampai meneteskan air mata. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 2 tetesan yang Allah ridhoi. Pertama, tetesan air mata orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tetesan yang kedua adalah tetesan darahnya para syuhada yang berperang fi sabilillah. Kalau kita hari ini tidak mampu berperang, berjihad melawan orang-orang Israel seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, paling tidak ada kesempatan yang sama seperti orang-orang di Gaza hari ini, apa itu? Meneteskan air mata bagi kita-kita yang penuh dengan dosa dan maksiat ini pada Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman. Kayaknya hening itu ya. Ini ada ya orangnya ya? Ada ya, gitu. Baik. Ini setelah ini ada UTS-nya. Baru boleh pulang dulu kalau kita SD kan gitu Pak ya. Terakhir teman-teman, ya, yang kita bisa maksimalkan di penghujung Syaban ini adalah yaitu ya memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Doa. Pertama tadi apa? Ilmu, kemudian taubat, dan perbanyak doa. Tadi kita singgung tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan berdoa. Lantas apa doanya? Apa doa yang relevan untuk kita sampai mengketok pintu Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat singkat yang insya Allah kita bisa baca dan kita bisa amalkan di akhir musim, di akhir bulan Syaban ini. Apa itu? Allahumma salimni wasalimni ila Ramadan. Kalau kita rame-rame, Allahumma salimna wasalimna ila Ramadan. Artinya, ya Allah, berilah keselamatan kepada diriku dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Mungkin kita sama-sama berdoa ya. Saya tuntun ya teman-teman semua. Allahumma salimni wasallimni ila Ramadan. Kalau sendiri, kalau sama-sama Allahumma salimna wasallimna ila Ramadan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, doa yang sangat relevan dibaca di bulan Sya'ban ini sebagaimana para ulama mengajarkan kita. Jauh-jauh hari, tepatnya di bulan Rajab, kita dipinta untuk banyak berdoa dan mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Coba kita sama-sama Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau Rajabnya sudah lewat, maka Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna ila Ramadan. Nah, ini doa yang bisa kita maksimalkan sampai nanti kita ya puasa di hari pertama di 2024. Ya. Boleh enggak doanya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh nggak pakai bahasa Sunda? Boleh. Boleh nggak pakai bahasa Jawa? Boleh. Semua boleh. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini ya mudah-mudahan kita bisa maksimalkan di penghujung Syaban ini. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Di bulan Syaban adalah bulan untuk merawat. Dan di bulan Ramadan itu adalah bulan memetik. Kalau kemudian kita nanam, ya kita bertani, misalnya kita menanam melon, maka bibitnya kita tanam di bulan Rajab, kemudian kita pelihara di bulan Sya'ban, dan kita panen di bulan Ramadan. Maka yuk teman-teman, di bulan Sya'ban ini, ya di bulan Rajab kemarin kita sudah menanam, sekarang kita tinggal mengairi, merawat sampai nanti kita memetik hasil apa yang kita tanam, apa yang kita rawat di bulan Ramadan. Sehingga kita kemudian menjadi orang-orang yang pernah mengukir prestasi yang gemilang, dan kita termasuk orang-orang yang faizin
orang-orang yang menuju sebuah kemenangan dalam prestasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan silakan ya. Kalau seandainya ada yang mau menambahkan silakan. Ya, ini adalah forum diskusi, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, mohon berkenan tetap di tempat karena kami akan berikan kesempatan buat rekan-rekan yang ingin bertanya, sudah mencatat beberapa hal-hal yang ingin ditanyakan buat bekal puasa Ramadan nanti bisa lebih oke lagi. Tidak ada rotannya, akar pun jadi. Mari kita bertanya ke Ustadz Mujiadi. Maksa ya. Ayo silakan yang mau bertanya. Nanti kalau yang bertanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sama Ustadz itu selisih 11 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat sebetulnya. Lebih muda dia lah Pak, nggak mungkin saya Pak. Tinggal dicari search nick saya berapa kan? Ayo. Baik, rekan-rekan silakan. Ada yang mau ditambahkan barangkali atau ada masih yang penasaran terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi? Barangkali ada yang mungkin saya mendengar dari penceramah yang lain doanya tidak seperti ini atau bagaimana, silakan. Ayo. Ada barangkali? Oke, kalau begitu saya coba merangkum sedikit. Ustadz izin mengulang apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi sekarang sudah masuk bulan Syaban. Jadi sebetulnya dari Rajab kita harus sudah menanam benih. Jadi Syaban ini kita mulai kasih pupuk, kita kasih irigasi, dan mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa panen, mendapatkan hasil menjadi yang lebih baik. Buat teman-teman yang mungkin tahu kalau Ramadan banyak buah timun suri ya, tahu? Tahu timun suri nggak? Biasanya di kantor kita juga banyak timun suri ya. Nanti sudah Lebaran hilang lagi gitu. Tiba-tiba rajin ke masjid, udah Lebaran hilang lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa menjadikan kita menjadi timun suri yang lebih oke. Bisa Lebaran juga tetap ada. Baik, sekali lagi kami persilakan rekan-rekan mungkin ada Pak Ibnu, mangga. Tolong dicatat nomor HP Bapak. Iya Pak, catat aja. Biar nyaman. Islam ibadah bentuknya banyak Ustaz ya. Toh saya sholat, puasa, zakat. Nah, seringkali kan mendapati bulan puasa itu sebagai kayak motif untuk agak males-malesan gitu kan. Padahal kalau kita tahu esensinya bahwa berbuat baik itu termasuk bekerja di dalamnya adalah sarana kita untuk mendapatkan berkah, karunia, pahala yang berlipat-lipat juga di bulan suci Ramadan, tentu kita akan termotivasi kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin Ustadz bisa menginspirasi kami terkait dengan barangkali ada ibroh dari kisah sahabat dulu tentang perang Badar yang di bulan Ramadan, ataukah hadis atau ayat yang menceritakan tentang pahala bekerja dan sebagainya yang di bulan suci Ramadan pasti dilipat gandakan kan gitu. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada fenomena di kita ini ketika bulan Ramadan, ya produktivitas kegiatannya malah justru menurun. Padahal di bulan Ramadan itu adalah bulan harusnya semua meningkat, termasuk amal, termasuk bekerja. Kalau kita lihat para salafus soleh, orang-orang hebat terdahulu seperti para sahabat, ketika Ramadan mereka kemudian digambarkan oleh para ulama, ruhbanu bil laili, di waktu malam mereka seperti para pendeta, tahajud mulai dari Isya sampai
menjelang subuh. Qalilum minal laili ma yahjaun. Mereka kemudian memperbanyak tahajud di waktu malam. Dan sedikit sekali mereka kemudian kena bantal. Dan bagaimana siangnya? Wa fursanu bin nahari. Dan seperti para tentara-tentara perang di siang harinya. Artinya kalau prajurit-prajurit sedang berperang di medan peperangan, kira-kira ada yang nggak yang tidur, Pak? Ada nggak yang tidur kira-kira? Contoh misalnya hari ini kita bisa lihat di media sosial, ketika Gaza dihujani oleh bom, ya, rudal-rudalnya Israel. Pertanyaannya, para mujahid itu tidur atau berjuang juga, Pak? Berjuang. Nah, sehingga sahabat ketika masuk di bulan puasa, para ulama menyebutkan ruhbanu bil laili, tekun sekali ibadah mereka di waktu malam seperti para pendeta. Ya. Tidak kemudian sibuk dengan kegiatan-kegiatan personal pribadi yang sifatnya kemudian tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu siang, wa fursanu bin nahari, seperti para tentara, para prajurit yang sedang berperang di waktu siang. Nah, artinya sahabat itu wajar kalau kemudian digelari dengan kuntum akhiru ummah lagi-lagi. Nah, hari ini ada fenomena dan kebiasaan yang kurang baik di kita ini. Ketika masuk Ramadan seolah-olah semua itu harus dipangkas. Contoh misalnya kerja yang tadinya 8 jam menjadi 7 jam atau 6 jam. Padahal waktunya sama-sama 24 jam. Ya. Tempat kerjanya sama-sama ya di gedung ini. Rumahnya juga sama, orang lain juga pun sama, Pak. Kenapa pertanyaannya kemudian orang lain kemudian bisa melakukan kebaikan di bulan puasa itu melampaui orang pada umumnya, tetapi kenapa kemudian kita melakukan ibadah atau produktivitas kebaikan itu lebih kurang daripada orang lain? Jangan-jangan jawabannya itu adalah nilai keberkahan waktu kita kemudian yang berkurang. Makanya saya kasih doa supaya nanti di bulan puasa berkah, ya, berkah waktunya, supaya kita persis seperti para sahabat, tidak mudah ngantuk, tidak mudah tidur, ya, kemudian tidak mudah malas-malasan. Insya Allah di sini tidak ada yang ngantuk, Pak Direksi, tidak ada yang tidur, insya Allah. Semangat 45 nanti ketika Ramadan, insya Allah, ya. Yang paling kencang aminnya mudah-mudahan bisa berangkat haji umroh. Amin, amin, amin. Ini amin, Ustaz. Iya, MC dulu ini ada cerita nih. Saya ngisi pengajian di ibu-ibu di Depok tahun 2013. Saya bilang, ibu-ibu yang paling kencang aminnya saya doakan dan kita doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji umroh gratis. Ini cerita. Tahun 2014, ya, saya lagi bawa jamaah. Kebetulan saya kuliah di Timur Tengah. Kemudian bawa jamaah lagi tawaf. Kemudian ibu-ibu ada yang salam, "Assalamualaikum Pak Ustadz." Siapa? Saya salah satu jamaah. Dulu Ustadz bilang siapa yang paling kencang aminnya Allah istijabah. Nah, mudah-mudahan yang paling kencang aminnya di majelis ini mudah-mudahan bisa berangkat haji furoda tahun ini. Kelihatan tanggal 14 kemarin, kelihatan nih pilihannya. Udah lewat, Pak. Nah, apa doanya? Supaya orang lain berkah, kita juga berkah waktunya. Supaya kita bisa meniru para sahabat. Apa doanya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Ada yang tahu? Enggak, Pak.
Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran begini sebelum saya kasih doanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan orang-orang yang bangun di pagi hari dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi-pagi hari dia sudah bangun. Nah, tipsnya nanti supaya Ramadan ini kemudian jauh lebih produktif, jangan kemudian tinggalkan sholat subuh berjamaah, terutama bagi laki-laki. Kemudian jangan tidur setelah subuh, karena orang yang tidur setelah subuh maka rezeki dan keberkahannya jauh dari kata berkah. Insya Allah bapak-bapak ini insya Allah ya sebelum subuh sudah bangun jam 3 insya Allah ya. Nah, apa doanya? Allahumma barik fi waktini fi hadal yawm. Ya Allah, berkahilah waktuku di hari ini sampai menjelang sore hari. Maka doa ini diucapkan di pagi dan termasuk di sore hari. Mudah-mudahan amal kita sama seperti amalnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ingat, catat teman-teman semua bahwa Ramadan ini tidak ubahnya dengan bulan-bulan yang lain. Kalau seandainya kita mampu bekerja 8 jam, kenapa di bulan puasa kita tidak mampu bekerja atau jauh lebih baik di bulan Ramadan ini? Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi semua kita mudah-mudahan di Ramadan ini jauh lebih hebat daripada bulan-bulan lainnya seperti itu. Itu Pak ya. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Sudah lebih kayaknya Pak dari yang ditanyakan sama Pak Ibnu. Sampai ada tadi 7-8 jam gimana? Ya, yang penting kita bisa lebih semangat walaupun bulan Ramadan. Jadi semangat kita di Ramadan insya Allah menjadi pahala. Betul Ustaz? Kan betul. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Ya, konsumsi ada nanti, sabar ya. Jadi banyak yang ikut majlis itu pengen dapat konsumsi Ustadz. Nggak apa-apa, nggak apa-apa kan Ustadz ya. Yang penting kan ngumpul silaturahmi. Iya, jadi dulu ada kisah ini kaitan dengan konsumsi tadi. Kalau di zaman dulu Pak Arif, ya, kalau ada orang datang ke ulama itu, maka ulama itu seringkali melihat wajah yang mau bertanya itu. Kalau yang wajahnya lagi lapar kelihatannya, maka tidak dikasih fatwa, nggak diceramahin, tapi dikasih makan. Kalau yang datang itu kelihatannya sudah kenyang, maka dikasih fatwa. Nah, tinggal dilihat di sini Pak, kira-kira di depan Anda ini kira-kira ya lapar atau sudah kenyang. Kalau lapar ya saran saya segera dibagikan konsumsinya. Ya. Sebentar lagi maghrib, sabar. bukan bulan puasa ya. Jadi sudah kelihatan yang lapar mungkin, siapa yang haus akan ilmu ya sudah bisa dibedakan di sini. Bahkan ada yang arisan di sebelah sana. Oke, rekan-rekan mungkin penutup kita akan minta Ustadz memimpin doa, membacakan doa dan kita aminkan supaya Ramadan ini, perusahaan ini menjadi lebih berkah, lebih sehat, lebih berhasil, lebih barokah, lebih baik. Mangga Ustadz. Teman-teman semua, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, mudah-mudahan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang bersih, ya, tundukkan kepala kita, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jaddatina wa liman ahsana alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurna wa ansurna ikhwana al muslimina fi Gaza
اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان. اللهم سلمنا وسلمنا إلى رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل التقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. شاء لله المه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان